Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revana Friwaldi, NIM 4212401031, kelas Mekatronika 4 pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara cepat bagaimana membuat logo pada Essentiensi menggunakan Mastercam. Baiklah, pada video ini kalian hanya membutuhkan dua software, yaitu Mastercam dan Essentiensi. Untuk yang pertama kali, kalian harus membuat logo terlebih dahulu pada AutoCAD atau SolidWorks. Untuk video ini saya menggunakan AutoCAD. Setelah kalian membuat logonya, kalian bisa membuka software Mastercam. Nah, kan karena di sini belum ada apa-apa, kalian perlu memasukkan logo kalian terlebih dahulu. Caranya itu open file, tentukan type file yang ingin kalian import. Karena di sini saya menggunakan file dengan type DWG, karena saya menggunakan AutoCAD, jadi saya memilih AutoCAD Files. Lalu import logo yang sudah kalian buat. Nah, di sini dapat kalian lihat saya sudah membuat logo yang akan saya buat G-code-nya pada Mastercam. Setelah kalian import logo, kalian perlu memilih mesin type yang diperlukan. Di sini saya menggunakan mill, lalu atur pada default. Bisa kalian lihat ada pengaturan pada di sebelah kirinya. Yang pertama kalian perlu lakukan yaitu adalah pada bagian properties kalian perlu memilih stock setup. Lalu kalian bisa memilih bounding box. Langsung checklist saja. Di sini terdapat berapa panjang dan berapa lebar dari benda kerja yang kalian buat. Karena di sini angkanya tidak bagus, jadi saya perbagus. Panjangnya 175 dan lebarnya 95. Di sini kalian perlu mengatur ketinggian yang akan kalian gunakan pada benda kerja kalian. Pada benda kerja kali ini saya akan memilih ketinggian sebanyak 5 cm. Dan inilah tampilannya. Baiklah, tahap selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah pemilihan toolpath. Di sini kalian bisa menggunakan dua tipe, yaitu contour ataupun pocket. Jika kalian ingin melakukan pemakanan di luar, yaitu pemakanan di sisi ini, jadi yang menonjol adalah logo dan namanya. Kalian bisa memilih toolpath contour. Dan jika kalian ingin melakukan pemakanan, logonya yang dimakan, sehingga ini termakan ke dalam, dan sisi luarnya timbul, maka kalian bisa memilih toolpath pocket. Karena saya ingin melakukan pemakanan di dalamnya, jadi saya memilih toolpath pocket. Langsung checklist saja. Nah, di sini kalian perlu menentukan arah dan bagaimana yang akan dimakan oleh materialnya. Di sini saya akan melakukan pemakanan di sisi luar. Yang perlu kalian lakukan hanya memilih sisi paling luar dari logo kalian. Ini adalah sisi paling luar dari logo saya. Dan yang perlu kalian ingat adalah panahnya harus searah dengan jarum jam. Karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, jadi kita perlu memperbaikinya. Jadi semua bagian di sini nanti akan termakan. Sap, sap, sap. Tapi karena di bagian ini ada bagian yang berlubang, jadi kita harus menentukan batasannya juga. Tentu saja bagian terluarnya. Seperti halnya yang tadi harus searah dengan jarum jam. Dan bagian ini juga. Untuk bagian logo kita sudah selesai. Selanjutnya pada bagian nama. Sama halnya seperti yang tadi, kalian hanya perlu melakukan
pemilihan pada bagian luar. Dan juga pemilihan untuk bagian yang terpisah dengan luarnya. Seperti bagian lubang pada R ini. Dan lakukan selanjutnya kepada seluruh bagian pada nama. Nah, bisa kalian lihat ketika warnanya sudah kuning semua, berarti semua bagian yang ingin kita pilih sudah terseleksi dengan benar. Lanjut saja, kita tekan checklist. Nah, nanti akan ada parameter yang harus kalian isi sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pertama yaitu tool. Jadi kalian harus memilih tool yang ingin kalian gunakan. Karena di sini benda kerja saya kecil dan ukuran untuk tulisannya kecil, jadi saya ingin menggunakan tools flat dengan diameter 1. Selanjutnya pada cut parameters, di bagian drawing, kalian memilih bagian yang paling kanan. Lalu selanjutnya pada deep cuts, ubah macro tabs-nya menjadi 1, by depth, and keep tool down. Selanjutnya pada linking parameters, kalian perlu mengubah semua bagian yang incremental menjadi absolute. Dan bagian terpentingnya adalah bagian depth ini. Ini adalah seberapa kedalaman yang ingin kalian makan. Karena saya benda kerjanya 5, jadi saya akan melakukan pemakanan sebanyak 2. 1. Sebanyak 1. Dan saya lupa terkait spacing ini, kalian perlu mengubahnya menjadi 0, sehingga tidak ada pemakanan yang tersisa di bagian dalamnya. Setelah semua parameter kalian isi dengan baik, kalian hanya perlu menekan checklist. Dan di sini terdapat gambaran pemakanan yang akan dilakukan. Jadi pemakanan yang akan dilakukan adalah seluruh logo ini dan nama-namanya. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mensimulasikannya terlebih dahulu untuk melihat apakah logo yang kalian tentukan pemakanannya sudah benar sesuai yang kalian inginkan. Kalian perlu menekan tombol Verify Selected Operation, lalu tekan tombol play untuk melihat sebagaimana pemakanan yang akan dilakukan. Nah, di sini kalian lihat tidak ada terjadi pemakanan sama sekali pada bagian benda kerja yang kita buat. Yaitu bisa terjadi karena pada bagian depth ini saya salah membuat. Seharusnya nilainya adalah -1. Untuk pemakanannya harus bernilai minus. Itu kedalaman sebanyak 1 mm ke dalam untuk melakukan pemakanan. Nah, jika kalian ada melihat tanda silang atau X merah pada bagian toolpad, kalian hanya perlu menekan bagian black pot selected operation. Langsung checklist dan kalian bisa menekan kembali verify selected operation. Nah, di sini kalian akan melihat perbedaan antara 1 dengan -1. Nah, bisa kalian lihat di sini terjadi pemakanan sesuai yang kita inginkan. Nah, beginilah tampilan akhir dari logo yang akan kita buat pada software SCCNC. Setelah semuanya dirasa cukup, kita hanya perlu melakukan langkah terakhir yaitu mencetak G-code-nya. Caranya mudah yaitu dengan memilih Post Selected Operation, logo G.
C1 ini. Langsung tekan checklist, tentukan nama dan NC files. Nah, ini adalah G-code yang akan kalian gunakan pada software efisiensi. Namun ada beberapa bagian yang harus kalian hapus, yaitu dari bagian sini sampai M6. Bagian ini harus kalian hapus terlebih dahulu. Dan yaitu bagian pada ini dan bagian 2 ini kalian harus menghapusnya. Setelah semuanya kalian lakukan, kalian hanya perlu menekan mengkopinya kepada notepad. Lalu kalian save. Setelah kalian save, untuk bagian mastercam kalian sudah melaksanakannya. Sudah selesai untuk tahap pada mastercam. Kalian bisa mengeluarkan ini. Dan lanjut pada software efisiensi. Pertama, kalian harus menghidupkan mesinnya. Jika ada tulisan ini, kalian perlu menekan emergency button. Untuk selanjutnya yaitu penentuan workpiece-nya. Ini harus sesuai dengan ukuran benda kerja yang telah kalian buat pada mastercam tadi. Jika kalian lupa berapa ukuran benda kerjanya, kalian hanya perlu melihatnya pada stock setup. Di sini 175, 95, dan 5. Kalian hanya perlu menyesuaikan dengan efisiensi. 175 dan 95. Lalu ketinggiannya 5. Kalian bisa melihat apakah sudah sesuai. Ini sudah sesuai dengan benda kerja yang saya inginkan. Selanjutnya itu penentuan tools yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan flat dengan diameter 1. Langsung add it to magazine dan main spindle. Maka toolsnya akan langsung pada spindle. Selanjutnya itu penentuan titik 0. Di sini kalian bisa langsung menggunakan repeat position untuk penentuan titik 0-nya. Meshwork bagian ini kita menggunakan G54. Langsung ZW0 untuk X, ZW0 untuk Y, dan ZW0 untuk Z. Setelah semuanya selesai, kalian bisa langsung masuk pada bagian program. Di sini kalian buat new file. Beri nama sesuai kebutuhan kalian. Saya akan membuatnya AAS CNC1. Lalu OK. Nah, di sini karena tidak ada G-code-nya, kalian hanya perlu mengimport G-code dari notepad yang sudah kalian buat. Caranya simple, yaitu file, open, yes, OK. Lalu ubah filenya menjadi NC file. Sini karena saya save namanya sebelumnya adalah UAS CNC video, kalian hanya perlu gunakan UAS CNC video, dan boom. Semua G-code-nya sudah ada. Dan yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah execute. Nah, di sini ada permasalahannya pada bagian N108G43 ini. Ini tidak benar. Jadi kalian hanya perlu melakukan perbaikan pada bagian sana. Tuh, pada bagian ini.
Dan hanya perlu menghapusnya. Setelah kalian menghapusnya, kalian bisa mengeksekutnya kembali. Setelah semua pembacanya benar, kalian hanya perlu menekan cycle start. Jika kalian ingin melihatnya, kalian perlu menekan switch window